Bagaimana? Mantap, enak. Gulai taboh, sajian berkuah pekat dengan aroma khas ini dianggap sebagai hidangan sakral dan istimewa dalam berbagai acara adat dan perayaan keluarga besar. Kita mau masak gulai taboh. Udah ciri khas kita orang Lampung, memang kalau saudara jauh datang itu kita memang harus bikin gulai taboh itu. Oh, dari dulu? Dari zaman nenek moyang kita dulu. Berbeda dengan gulai pada umumnya yang dominan berisi daging atau ikan, gulai taboh tampil lebih segar dan meriah dengan tambahan aneka sayuran seperti terong, kacang panjang, atau rebung, mirip seperti sayur lodeh. Dulu, para leluhur mengolah menu asli Kabupaten Pesisir Barat ini dengan cara tak biasa, yakni metode iwak tanpa semalam, yang artinya ikan harus bertapa alias diasapi selama semalam atau lebih agar menghasilkan aroma dan cita rasa khas. Itu pun menggunakan asap sisa masak di tungku perapian yang dibiarkan semalaman. Namun kini warga pesisir barat mengasapi ikan cukup 1 jam saja. Ikan dipanggang di atas bara api kecil sampai tekstur kulitnya kering tapi dagingnya masih lembut. Ternyata rahasia dari cita rasa kuahnya nanti ya. Iya. Kata ibu antara rasa gosong-gosong atau smoky lah ya, kalau istilahnya di smoky ya gini tuh. Berpadu dengan kuah santan dan juga rempah, itu nanti jadinya ciri khas banget rasa gulai taboh ya. Rupanya tak semua jenis ikan cocok untuk dibuat gulai taboh. Orang Lampung biasanya hanya memilih ikan sungai atau ikan air tawar seperti ikan nila, gurame, dan mujair karena dianggap dagingnya padat dan tidak mudah hancur. Hanya perlu waktu 5 menit saja membiarkan ikan asap menyatu dalam kuah santan bumbu rempah yang mendidih agar aroma asapnya masih bertahan meski sudah terendam kuah gulai yang beraroma rempah yang kuat. Pedasnya sambal seruit dijadikan penyeimbang rasa dari gurihnya santan. Terlebih, seruit punya rasa otentik dan berbeda dari sambal pada umumnya. Jadi sebenarnya bedanya sambal seruit sama sambal-sambal biasa itu apa sih, Bu? Kalau kita sambal seruit ini kan ciri khasnya kan memang semua bahannya mentah, yang matang kan cuma terasinya. Nah, terus nanti ya kita pakai rampai. Rampai yang mana? Rampai yang Om pegang ini Oh, namanya ini? rampai. Oh, ini bukan tomat ini ya? Bukan, kalau tomat yang ini. Yang ini, oh ini harus ya, Terus, wajib. Wajib. Terus itu nanti kita pakai jeruk. Jeruk Kalau limau. kita jeruk limau. Oh, pakai jeruk Nanti limau kalau ini. udah jadi, baru kita potong 2, kita press ke situ. Cita Tapi ini rasa- kita tuh, cita rasanya mantap betul. Pedasnya banget ya? Pedas, betul. Orang Lampung Biar suka pedas ya? keringatan kita. Hidangan yang diyakini merupakan warisan turun-temurun sejak ratusan tahun silam ini selalu dibuat secara beramai-ramai alias bergotong royong untuk dimakan bersama-sama pula. Tradisi ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar sanak saudara, kerabat, dan masyarakat setempat. Ikan nila melambangkan rezeki yang berlimpah, sementara santan kental simbol kekayaan dan kemakmuran. Sedangkan bumbu rempah yang kaya bermakna keberagaman budaya. Bagaimana? Mantap, enak. Fungsinya apa atau mungkin maknanya apa sih menyeruput kuah gini, Bu? Kan beda dengan cara kita untuk pakai sendok sama diseruput, kayaknya lebih nikmat untuk Diseruput. Iya. Oke. Jadi yang masak juga seneng ya kalau seneng kita ya. Oke, ini ada tradisinya juga ternyata menyeruput kuah gulai taboh ini. Bibay Kuahnya ini ini tujuannya ternyata biar menikmati dari makanan ini sekaligus menghormati dari si tuan rumah ya. Iya. Bahwa makanannya enak. Meski dikenal sebagai hidangan sakral yang hanya dibuat secara khusus di waktu tertentu, kini kelezatan semangkuk gulai taboh sudah bisa dinikmati kapanpun oleh semua orang. Berkembangnya pariwisata di Lampung membuat banyak rumah makan menyediakan aneka sajian khas nan otentik daerah berjuluk Sai Bumi Ruwajurai. Demi menjaga keotentikannya, jenis ikan yang dipilih pun sama dengan resep aslinya, termasuk cara pengasapan ikannya yang juga masih mengadopsi metode tradisional.
Berarti lama dong Pak? Lama, dia proses butuh waktu 1 jam atau sampai 2 jam. Wow, 1 sampai 2 jam untuk satu ini ya asapnya ini. Dia juga tidak bisa menggunakan pakai kompor ataupun kompor-kompor yang Gas, mawar, ya? gas itu tidak bisa. Soalnya kita harus menggunakan anglo, itu tradisional. Dari dulu ya? Tradisional dari dulu, dan untuk di Lampung itu kita menggunakan arang ataupun kayu bakar. Tapi kalau dia mau waktu kita digoreng itu tidak bagus gitu. Nah, hasilnya ikan pun dia bukan malah hasilnya enak, dia malah hasilnya ikannya itu menghambar. Nama gulai taboh diambil dari bahasa asli Lampung. Taboh artinya santan pekat, di mana masakan ini memang mengutamakan cita rasa kuah santannya. Meski kini telah dijual dan dikonsumsi masyarakat secara umum, gulai taboh tetap mencerminkan nilai budaya gotong royong dan kebersamaan, rasa syukur atas kekayaan alam dan hasil panen yang melimpah, serta simbol keramahan dan kehangatan dalam menyambut tamu dengan hidangan istimewa. Lantas, benarkah gulai taboh diyakini sebagai hidangan yang memiliki kekuatan spiritual, yakni dapat menggerakkan hati manusia? Dulu, masakan berbahan ikan bakar dengan kuah santan dianggap sebagai hidangan mewah dan mahal. Sehingga gulai taboh hanya dibuat dan disajikan pada waktu-waktu tertentu saja. Tradisi menyantap gulai taboh secara bersama-sama kerap dilakukan saat momen bermusyawarah, memutuskan pendapat, hingga memecahkan permasalahan bersama. Dan gulai taboh selalu berhasil membawa kebaikan dan kekompakan dalam kebersamaan, seolah-olah menggerakkan hati orang-orang yang memiliki perbedaan pandangan sehingga berujung perdamaian. Tak heran gulai taboh dianggap makanan diplomatis, media perdamaian antar sesama. Secara gastronomi, gulai taboh menonjolkan perpaduan rasa gurih, kaya rempah, dan tekstur yang beragam dari berbagai bahan yang digunakan. Dengan elemen penting yang menjadi kuncian rasa, sekaligus pembeda dari segala jenis gulai di Nusantara, yaitu bahan utama, bumbu dan rempah, teknik memasak, dan penyajiannya. Tak heran, pada tahun 2012, pemerintah mengesahkan kuliner gulai taboh Lampung sebagai warisan budaya tak benda.